Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah instrumentasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada saya, nama saya Wahyu Gusti Haryanto dengan NPM 2114071052. Di sebelah kanan saya ujung ada Misbahudin dan nomor NPM 2154071018. Dan saya Dio Dwi Saputra dengan IPM 2154071010. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Adelia Putri dengan NPM 2114071014. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sabila dengan NPM 2114071048. Di sini kami dari kelompok 1 mendapat amanah untuk membuat rancang bangun alat pengukur curah hujan berbasis Arduino Uno. Dalam video ini kami akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan serta cara merangkai rancang bangun alat pengukur curah hujan berbasis Arduino Uno. Selamat menyaksikan. Karena kita masih pemula ya, jadi agar mudah dipahamin. Selanjutnya ada RTC. RTC ini nanti bakal menjadi alat untuk mengatur waktu atau jam. Selanjutnya yaitu ada modul sensor hujan. Terus ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari sensor curah hujan dan waktu. Selanjutnya yaitu ada sensor curah hujan itu sendiri. Ada juga kabel jumper. Kabel jumper ini terdiri dari 3 jenis, yaitu male female, male male, dan female female. Yang pertama itu kita merakit papan rangkaian dan Arduino Uno-nya menggunakan kabel jumper yang telah disediakan tadi. Yang pertama, kita hubungkan arus di papan rangkaian dan di Arduino Uno. Di Arduino Uno sendiri itu kita menggunakan 5 volt dan JND itu sebagai arus 5 volt atau JND, atau 5 voltnya itu bisa dibilang VCC. Langsung aja kita hubungkan ke papan rangkaian. Nah, setelah dihubungkan, kita lanjut memasang atau menghubungkan komponen yang lainnya. Selanjutnya itu A5 dan A4 itu dihubungkan ke papan rangkaian. Di Arduino Uno-nya pin A4 dan A5 itu dihubungkan ke papan rangkaian. Ini bukan arus, jadi kita ubah dalam papan rangkaiannya, tidak sama dengan 5 volt dan JND. Kita taruh di sini aja. Selanjutnya yaitu
kita merakit RTC untuk ke papan rangkaian. Yang kita pakai yaitu pin SCL, SDA, VCC, dan GND. Langsung aja kita hubungkan melalui kabel jumper MEL. Yang dimana SCL dan SDA ini masuk ke pin 4 dan A4 dan A5, dan VCC dan GND masuk ke pin arus yang ada di Arduino Uno tadi, yaitu 5 volt dan GND. Kita samakan aja GND ke GND, 5 volt ke VCC, SCL itu ke A5, dan SDA itu ke A4. SCL ke A5, SDA ke A4. Lanjut VCC ke 5 volt dan GND ke GND. Setelah selesai, kita lanjut merangkai komponen yang lainnya. Kita lanjut merangkai komponen LCD. Di sini masih sama dengan RTC tadi. Kita menggunakan 4 pin yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk GND kita hubungkan juga ke papan rangkaian yang dimana arusnya itu GND, dan VCC juga di papan rangkaian yang arusnya VCC, SDA ke SDA, dan SCL ke SCL. SDA ke SDA dan SCL ke SCL. Lanjut GND ke GND, VCC ke VCC. Jangan sampai salah rangkaian karena bisa mengakibatkan komponen mengalami panas yang berlebihan yang bisa mengakibatkan komponen rusak. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam pemasangan atau perakitan rangkaian ini. Selanjutnya itu ada modul sensor. Modul sensor sendiri dihubungkan ke Arduino Uno dan papan rangkaian. Kita menggunakan 4 pin yaitu A0, D0, GND, dan VCC. Untuk A0 itu kita hubungkan ke pin A0 yang ada di Arduino Uno. Untuk pin D0 kita hubungkan ke pin 4 yang ada di Arduino Uno. Dan untuk VCC dan GND itu menyesuaikan. A0 kita hubungkan ke A0 yang ada di Arduino Uno. Pin D0 yang di modul kita hubungkan ke pin 4 yang ada di Arduino Uno. Tapi di sini kita melalui papan rangkaian karena pin Arduino Uno-nya hanya bisa satu kabel aja yang masuk, jadi untuk kabel komponen lainnya itu tidak bisa, jadi kita sambung menggunakan papan rangkaian. Lanjut ke MMC. MMC juga begitu. MMC kita hubungkan ke Arduino Uno dan papan rangkaian, dimana kita menggunakan 6 pin yaitu pin CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan GND. Untuk 6 pin ini harus terhubung semua ke Arduino dan papan rangkaian.
Setelah kita masukkan kabel jumpernya ke MMC, lanjut ke pemasangan di Arduino Uno dan papan rangkaian. Untuk JND dan VCC sendiri tetap sama, kita hubungkan di papan rangkaian yang harusnya VND dan GND dan VCC. Untuk kabel jumper selanjutnya yaitu kita hubungkan MISO ke pin 13, MOSI ke pin 10, MISO ke pin 13 yang ada di Arduino Uno, MOSI ke pin 11 yang ada di Arduino Uno, dan SCK ke pin MOSI ke pin 12 yang ada di Arduino Uno. MISO kita hubungkan menggunakan kabel jumper ke Arduino Uno di pin 12. MOSI kita hubungkan ke Arduino Uno ke pin 11. SCK kita hubungkan ke Arduino Uno ke pin 13, dan CS kita hubungkan ke Arduino Uno pada pin 4. MISO pin 12, MOSI pin 11, SCK pin 13, dan CS pin 4. Setelah terhubung, lanjut pada pemasangan kabel di pin 4 Arduino Uno dan papan rangkaian untuk menghubungkan MMC dan menghubungkan modul sensor. Bisa dilihat modul pada LCD, ada Arduino Uno, MMC, papan rangkaian, RTC, dan modul sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Saputra. Di sini saya akan menerangkan tentang freezing. Apa saja sih yang ada di dalam freezing ini? Yang komponen pertama yaitu ada papan rangkai. Untuk papan rangkai sendiri yaitu untuk meletakkan komponen-komponen menjadi suatu rangkaian elektronika. Untuk rangkaian yang kedua yaitu Arduino Uno. Seperti layaknya papan elektronika,
Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan penggunaan dalam melakukan pemrograman. Untuk komponen yang ketiga yaitu RTC adalah sirkuit terintegrasi pada motherboard komputer yang ditenagai oleh baterai CMOS yang menyimpan time flow. Untuk komponen yang keempat yaitu ada MMC adalah sebuah perangkat lunak pembantu yang pada awalnya diperkenalkan dalam Windows NT 4.0. Option Pack yang menawarkan sebuah tempat untuk menyimpan semua perangkat bantu administrasi sistem operasi secara terintegrasi. Memory card merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data digital seperti gambar, audio, dan video pada sebuah kamera digital, handphone, ataupun yang lain. Komponen yang selanjutnya, kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronik. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu LCD adalah layar yang menggunakan susunan kristal cair dengan diterangi oleh lampu latar untuk menghasilkan gambar. Komponen yang selanjutnya yaitu sensor, sering didefinisikan sebagai perangkat yang menerima dan menanggapi sinyal atau stimulus. Definisi terlihat cukup luas, contoh saja mata manusia yang kemudian dapat digunakan untuk memicu suatu tindakan tertentu. Untuk komponen yang terakhir, ada modul. Fungsi modul sensor ini adalah untuk mendeteksi adanya cahaya, mengatur intensitas cahaya, dan hasilnya dilaporkan di bagian port out. Mungkin sekian penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di FreeZing ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 1, lebih kurang kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.